Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Elfahmi, SPTHTKL, spesialis hati di Rumah Sakit Muhammad Nasir, Solo. Salah satu pertanyaan yang sering ditanya oleh pasien adalah, apakah ngorok itu sesuatu hal membahayakan atau tidurnya suatu enak? Sebenarnya ngorok itu adalah merupakan salah satu penyakit. Banyak organ-organ di dalam rongga kepala leher itu yang bisa menimbulkan gangguan ngorok tersebut. Salah satunya adalah karena kelemahan otot-otot daripada langit-langit. Bisa juga disebabkan oleh karena adanya pembesaran dari amandelnya atau adanya sesuatu yang menyumbat di nasofaringnya yang disebut dengan adenoid. Inilah yang tidak menimbulkan kenyamanan pada pasien pada waktu tidur. Tersumbatnya jalan nafas ini atau yang bisa menimbulkan disebut juga dengan obstructive sleep apnea namanya, apnea. Biasanya gejala timbul oleh pasien adalah pasien sering terbangun pada waktu tidur. Karena sering terbangun pada waktu tidur, pasien tidurnya tidak akan merasa nyenyak, sehingga siangnya sering mengantuk. Ini akan berakibat fatal pada anak-anak dan pada masa sekolahnya. Tidak nyamanan tidur akan menyebabkan dia mengantuk di sekolah. Ini tentu menyebabkan prestasi belajarnya menurun. Ini harus dicari solusinya. Bagaimana tidur ngorok tersebut bisa dihilangkan. Salah satu cara adalah dengan melihat ada tidak kelainan organ di daerah hidung dan di daerah mulut si pasien atau mulut penderita yang ngorok tersebut. Biasanya yang terjadi adalah adanya pembesaran dari amandelnya, sehingga nanti akan menimbulkan gangguan pada tidur tersebut. Dan amandel di bagian THT itu bukan hanya amandel dalam rongga, tapi ada juga amandel yang ada di belakang hidung yang disebut dengan adenoid. Pembesaran adenoid ini yang disebut dengan hipertrofi adenoid ini sangat mengganggu terhadap kualitas tidur seseorang, sehingga menimbulkan tidak nyamanan pada waktu tidur. Bagaimana solusinya? Solusi pertama adalah dengan memodifikasi bentuk tidurnya. Pasien yang tidur ngorok itu dianjurkan tidurnya telentang atau tidak pakai bantal, dengan kepala lurus ekstensi ke belakang, sehingga menghalangi tidak menimbulkan gangguan jalan nafasnya. Atau bisa juga dengan tidur pada salah satu sisi miring. Nah, ini akan mengurangi gangguan tidurnya, gangguan ngoroknya. Nah, bila keadaan ini tetap berlanjut, maka dilakukanlah tindakan-tindakan invasif seperti tindakan-tindakan operatif. Apakah dalam bentuk melakukan pembuangan terhadap amandelnya, tonsilektomi, atau melakukan pembuangan terhadap adenoidnya yang disebut dengan adenektomi. Pada kasus-kasus tertentu pada orang-orang yang gemuk, itu terjadi kelemahan daripada otot-otot palatum, otot langit-langitnya, sehingga pada waktu tidur menimbulkan otot ini akan jatuh ke belakang, ke daerah orofaringnya. Jadi akan menimbulkan gangguan terhadap tidur. Jadi kalau kita temukan orang dengan gangguan tidur, orang dengan ngorok, itu merupakan suatu penyakit. Dan malah bisa membahayakan kalau gangguan obstruknya tersebut sangat mengganggu atau sudah menimbulkan sering terbangun pada waktu tidur, sehingga akan menimbulkan gangguan oksigenasi ke otaknya. Dan ini tentu akan menimbulkan kualitas tidur tidak bagus, dan siang harinya akan menimbulkan gangguan terhadap pekerjaannya. Apakah sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang pegawai yang menimbulkan tidak nyaman tidurnya, terganggu aktivitasnya. Dan ini kalau aktivitas terganggu karena tidurnya akan menimbulkan membahayakan dari pekerjaannya. Maka salah satu solusi kalau kita temukan seseorang dengan gangguan tidur dengan obstruksi sleep apnea, harus kita carikan solusinya adalah dengan melakukan tindakan-tindakan, bisa dengan merubah pola tidurnya, ataupun dengan melihat penyebabnya, atau dengan melakukan tindakan-tindakan operatif seperti yang kami sampaikan tadi, apakah tonsilektomi
adenoidektomi atau menguatkan otot-otot dari palatumnya. Amandel, ada sering ditanyakan, apakah kalau amandelnya dibuang akan menimbulkan penurunan terhadap stamina tubuh? Nah, kita tahu bahwa amandel dan adenoid itu merupakan salah satu organ limfoid yang berfungsi sebagai sistem imun. Nah, bagaimana kalau amandelnya dibuang? Apakah sistem imun seorang akan menurun? Nah, ini sering ditanyakan oleh orang tua atau seorang akan mengalami operasi tostektomi. Kita tahu amandel itu berfungsi sebagai sistem imun. Tapi amandel yang besar, amandel yang sering mengalami penyakit, itu fungsi imunitasnya sudah mulai berkurang. Sehingga kalaupun kita pertahankan, itu malah akan menimbulkan suatu penyakit pada si pasien tersebut, person tersebut. Dan juga tidak berfungsi lagi sebagai sistem imun. Sehingga biasanya kalau organ itu sudah tidak berfungsi lagi, pasti lebih baik kita buang saja. Daripada nanti akan menimbulkan komplikasi yang akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lebih berbahaya lagi pada organ tersebut. Sehingga dalam satu indikasi torakostomi, di samping gangguan tidur, gangguan mekanik, ini juga dilakukan kalau kekambuhan itu sudah sering lebih daripada 3 atau 4 kali dalam setahun. Nah, jadi dengan demikian gangguan tersebut bukanlah merupakan suatu yang tidak bisa diatasi, tapi bisa diatasi dengan mengetahui penyebabnya. Maka kenalilah tidur Anda, dan tentu ditanyakan kepada teman kita yang tidur di sebelah kita, apakah tidur kita nyaman atau tidak. Nah, dan kalau tidak nyaman, dan ini kalau sudah mengganggu aktivitas, sebaiknya dibawa ke rumah sakit untuk dilihat apa penyebab dari gangguan tidur tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.